Assalamualaikum, welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Hari ini kita akan bercerita saja. Kali ini saya punya cerita tentang seorang office boy. Jadi ada seorang office boy yang sangat baik, jujur, periang, dan kalau diminta tolong selalu cepat dikerjakan. Suatu saat saya meminta tolong untuk membelikan es kelapa jeruk. Tak berapa lama dia datang membawa 2 gelas, 1 gelas es kelapa, 1 gelas es jeruk. Saya hanya tertawa karena yang saya maksud adalah air kelapa muda dikasih perasan jeruk. Tapi malah dua-duanya. Saya jadi tertawa dan berpikir apakah perintah saya yang terlalu jelimet atau terlalu sulit sehingga tidak dicerna dengan baik. Beberapa permintaan juga agak-agak zonk gitu berulang kali. Saya mencoba memahami karena saya percaya bahwa setiap orang punya keistimewaan masing-masing. Ya, saya coba turunkan permintaannya dengan bahasa yang lebih sederhana supaya lebih mudah dipahami, lebih mudah dijalankan, dan mengurangi risiko salah instruksi. Benar saja, selang beberapa saat, pada saat itu ada COVID, jadi pelayanan di kantor berbasis online, tidak offline. Mau tidak mau, customer dipaksa untuk melakukan secara online. Semua by system, by aplikasi. Ya, itu juga ada sih yang datang yang kesulitan untuk bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan, meskipun aplikasi itu dibangun secara sederhana agar mudah dipahami oleh konsumen. Jadi mereka yang datang langsung tidak ditolak, tapi tetap diterima dengan prosedur kesehatan yang ditentukan. Mereka tetap diterima, hanya saja jumlahnya tidak sebanyak seperti biasa, karena juga mungkin orang takut untuk datang ke kantor, mengingat wabah corona pada saat itu sedang booming-boomingnya, sehingga semua orang juga meminimalisir atau malah sama sekali tidak keluar rumah. Apa yang terjadi? Surprise, ya. Ternyata OB yang saya ceritakan tadi memberikan kejutan yang luar biasa. Dia dengan sigap membantu orang-orang yang datang untuk menjalankan atau untuk menggunakan aplikasi yang disediakan. Mulai dari login, kemudian mengupload data-data yang diperlukan, sampai proses di aplikasi itu selesai. Sehingga klaim yang diajukan oleh peserta itu sudah beres, sudah lengkap, dan masuk jalur antrian. Kalau aplikasi gitu kan sebenarnya sederhana. Ketika berkasnya sudah lengkap, ketika berkasnya sudah benar, maka proses tinggal dilanjutkan. Nah, si OB ini membantu semuanya dengan sangat sigap. Dari satu konsumen ke konsumen yang lain. Jika pun ada kendala, maka dia akan membantu dengan sigap. Mengulanginya lagi sampai proses aplikasi itu berjalan sesuai dengan ketentuan. Dia sigap memperbaiki caranya step by step dengan lancar, ya, mengotak-ngatik aplikasi yang dimaksud. Padahal aplikasi itu baru diterapkan. Selesai menolong satu customer, berpindah ke customer lainnya. Dan dia sangat sukacita ketika customer itu menyampaikan terima kasihnya. Yang dibantu menampakkan kelegaan, dan yang membantu juga dengan gembira berpindah dari satu orang ke orang yang lainnya. Setelah pelayanan di front office selesai, saya penasaran, jadi saya panggil. Saya ajak ngobrol tentang kesibukannya hari itu membantu peserta yang kesulitan untuk klaim. Dia jawab dengan sangat sederhana. Saya kasihan, Bu, lihat customer udah datang jauh-jauh, udah menempuh bahaya, udah nggak ada kendaraan, masa nggak saya bantu? Kebetulan saya bisa, ya saya bantu aja. Ekonomi lagi sulit, Bu, banyak PHK, mereka butuh uang untuk tinggal di rumah, beli sembako, katanya dengan sangat lugunya. Alhamdulillah ya kita masih kerja. Iya, Bu, makanya saya ingin menolong. Saya masih bisa bekerja, saya masih punya penghasilan. Tentu saya kasihan sama mereka yang sudah tidak punya pekerjaan. Mereka butuh uang untuk menghidupin keluarganya, katanya begitu. Hari-hari berikutnya dia terus begitu. Dia ada di garda terdepan membantu menolong orang-orang yang mau klaim lewat aplikasi.
Ya memang ada petugasnya juga sih, tapi dia juga jadi petugas tambahan yang membantu percepatan dari tim. Sehingga antrian orang jadi terurai. Tidak terlalu banyak orang di kantor. Karena kalau terlalu banyak orang di kantor, maka akan ada petugas-petugas yang melakukan inspeksi supaya kantor tidak terjadi kerumunan. Maklum saat COVID situasi benar-benar sangat kritis. Selidik punya selidik, ternyata dia kerja sambil kuliah di IT. Makanya dia paham mengenai aplikasi. Saya sedang menyusun skripsi, Bu. Kalau ada uang, ada rezeki, saya mau melanjutkan ke S2. Masya Allah. Untuk selanjutnya saya juga dibuat takjub lagi sama ini anak. Allah itu maha adil, menciptakan manusia dengan sempurna. Mungkin kita semua memiliki kekurangan, tapi pasti ada kelebihan yang Allah berikan kepada masing-masing manusia. Sang pencipta pasti punya blueprint ya, cetak biru untuk menciptakan manusia kondisi yang ingin diciptakannya. Kita semua berada dalam rencananya. Oleh karena itu saya percaya bahwa setiap manusia pasti istimewa. Kalau masih merasa biasa-biasa aja, yang kita perlukan adalah menemukan apa sih kelebihan kita, apa sih bakat kita, apa sih potensi. Nah, bagaimana cara menemukannya? Bisa diasah dengan diri sendiri, bisa melalui guru, bisa melalui atasan, atau siapapun yang membantu kita menemukan keistimewaan kita. Jadi, temukan talenta kita, apa menulis, apa melukis, apa public speaking, apa di bidang matematika, apa di bidang sains. Kemudian, talenta itu harus kita kembangkan secara konsisten agar menjadi added value atau nilai tambah buat diri kita. Saya yang pada waktu itu memberikan instruksi untuk membelikan air kelapa jeruk atau es kelapa jeruk, mungkin instruksinya tidak clear. Padahal sebagai orang IT, dia membutuhkan instruksi yang tersusun rapi, clear and clear, step by step. Dan pada akhirnya saya bisa sangat senang menemukan, ikut melihat talenta dia, ikut melihat kelebihannya, ikut melihat keahliannya. Ini membuat saya benar-benar percaya bahwa setiap manusia itu adalah istimewa. Dan saya percaya suatu saat talenta yang dimilikinya akan mengubah jalan hidup. Jadi bercermin dari orang yang saya ceritakan tadi, sudah saatnya kita membuktikan kepada orang-orang yang meragukan kita bahwa kita adalah istimewa, bahwa kita memiliki talenta, bahwa kita berbakat, bahwa kita memiliki sesuatu yang mungkin orang tidak punya. Jadi, buat yang merasa dikecilkan, ayo bungkam mulut mereka yang mengecilkan kita dengan kesuksesan. Karena Anda adalah manusia istimewa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.